Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal jalan-jalan seru ke dunia hewan yang super menakjubkan. Kita akan cari tahu gimana sih mereka lahir, tumbuh besar, dan melanjutkan cerita hidup mereka. Udah siap? Yuk kita langsung mulai aja. Coba deh, lihat di sekeliling kita. Ada kucing, ada burung, ada macam-macam hewan. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya mereka semua bisa ada di sini? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari satu ide besar yang jadi kunci buat semua makhluk hidup. Namanya siklus kehidupan. Jadi, apa sih daur hidup itu? Gampangnya gini, bayangin aja sebuah lingkaran yang nggak ada putusnya. Setiap hewan itu lahir, tumbuh jadi gede dan kuat, jadi dewasa, terus punya anak lagi, dan siklusnya muter lagi dari awal. Keren kan? Perjalanan hidup yang terus berlanjut. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya hewan-hewan ini bisa terus ada dan nggak punah gitu aja? Nah, disinilah konsep penting berikutnya masuk. Caranya adalah dengan berkembang biak. Intinya, mereka bikin keturunan atau anak, biar spesies mereka terus ada. Dan caranya ini macam-macam loh. Ada fakta unik nih, beberapa jenis ikan itu bisa punya ribuan anak sekaligus. Kebayang nggak tuh? Oke, mari kita bedah kelompok yang pertama dulu ya, yaitu hewan-hewan yang memulai hidupnya dari dalam sebuah telur. Nah, nama kerennya untuk hewan yang bertelur ini adalah ovipar. Ciri khasnya apa? Biasanya, mereka ini nggak punya daun telinga, dan induknya juga nggak menyusui anaknya. Ini petunjuk penting loh buat bedain sama kelompok satunya nanti. Contoh paling gampang, ya ayam. Induknya mengerami telur sampai menetas. Dan yang hebat, begitu keluar dari cangkang, anak ayam itu nggak lama kemudian udah bisa jalan-jalan dan cari makan sendiri. Wah, mandiri banget ya sejak lahir. Oke, ceritanya jadi makin seru. Beberapa hewan itu nggak cuma sekedar tumbuh jadi lebih besar. Ada yang perubahannya drastis banget. Seolah-olah mereka jadi makhluk yang benar-benar baru. Kita lihat katak deh, perjalanannya ini luar biasa banget. Awalnya cuma telur di air, terus jadi berudu yang napasnya pakai insang, persis kayak ikan. Pelan-pelan kakinya tumbuh, ekornya hilang, dan akhirnya, boom, jadi katak dewasa yang hidup di darat dan napas pakai paru-paru. Transformasi total. Nah, sulap yang luar biasa ini ada nama ilmiahnya loh. Namanya metamorfosis. Ini adalah salah satu keajaiban alam di mana bentuk tubuh hewan bisa berubah total dari kecil sampai dewasa. Dan bukan cuma katak, kupu-kupu juga jagonya metamorfosis. Dari telur kecil, jadi ulat yang kerjaannya makan terus. Lalu dia seolah bertapa di dalam kepompong, sampai akhirnya keluar jadi kupu-kupu cantik yang bisa terbang. Wow! Baik, sekarang kita beralih ke kelompok besar hewan yang kedua. Cara mereka memulai kehidupan ini beda banget sama yang tadi. Kelompok ini kita sebut vivipar. Kalau ovipar tadi bertelur, nah vivipar ini melahirkan bayinya secara langsung. Cirinya gampang dikenali. Biasanya mereka punya daun telinga, tubuhnya berambut atau berbulu, dan yang paling penting, induknya menyusui anaknya. Contoh yang dekat banget sama kita, ya kucing. Pas lahir, anak kucing itu lemah banget, buta dan tuli. Dia bergantung 100% sama induknya. Beda banget kan sama anak ayam tadi yang langsung mandiri? Anak kucing butuh waktu buat belajar jadi pemburu yang hebat. Kelinci juga sama, termasuk vivipar. Dan ada fakta unik soal mereka nih. Ternyata gigi kelinci itu nggak pernah berhenti tumbuh. Makanya mereka harus terus-terusan mengunyah sesuatu biar giginya nggak kepanjangan. Ada-ada aja ya. Tunggu dulu, kalau kita pikir-pikir, hewan yang hidup di air pasti bertelur semua kan? Kayak ikan gitu. Ternyata ada kejutan besar di lautan sana. Dan ini dia kejutannya. Paus dan lumba-lumba walaupun kelihatannya kayak ikan raksasa, mereka itu ternyata mamalia. Yap, mereka itu vivipar. Mereka melahirkan dan menyusui bayinya di dalam air, sama persis kayak kucing dan kelinci. Dunia hewan emang penuh kejutan. Oke, kita sudah lihat dua kelompok utama tadi. Biar makin jelas dan nempel di kepala, yuk kita rangkum cepat. Apa sih perbedaan utamanya? Jadi inti perbedaannya itu simpel banget. Ovipar, telurnya berkembang di luar tubuh induk. Kalau vivipar, bayinya tumbuh aman di dalam tubuh induknya. Gampang kan? Telur di luar atau bayi di dalam. Wah, jadi hari ini kita udah belajar banyak istilah keren ya. Mulai dari ovipar, si petelur, vivipar, si pelahir, lalu ada transformasi ajaib yang namanya metamorfosis, sampai mamalia yang ternyata ada juga di lautan.
Nah, sekarang giliran kalian. Dari semua kisah daur hidup yang udah kita lihat tadi, mulai dari ayam, katak, kupu-kupu sampai paus, mana yang menurut kalian paling menakjubkan? Alam ini memang luar biasa ya. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.